Baiklah anak-anak Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ketua. Mana Ketua? Yunda? Ya. Nah, tolong siapkan dan pimpin baca doa ya. Siap, Greg. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Dah selesai. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, Sehat Pak. saya perhatikan hadir semuanya. Tapi Bapak absen juga dulu ya. Ya Pak. Yunda, Hadir. Bu Purnama, Hadir Pak. Sulastri, Hadir Pak. Mulia, Hadir Pak. Sri Ayunda. Hadir Pak. Sri Ayunda nih kemarin kemana? Nggak hadir. Kemarin pulang kampung Pak. Mau pulang kampung. Besok kalau pulang kampung izin ya sama Bapak. Iya Pak, iya Pak. Ini tanpa keterangan saja. Kirain mau kemana nih? Yeni Area. Hadir. Udah hadir semuanya. Anak-anak Bapak, sebelum kita masuk kepada pelajaran selanjutnya, Bapak mau bertanya kepada anak-anak Bapak semuanya. Kemarin kita sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Nah, jadi sekarang Bapak bertanya, apa itu perkembangan biakan? Tambah banyak apa? Memperbanyak anggota Pak. Nah, Bapak sekarang bertanya kepada Bu Mulia, apa itu perkembangan biakan? Pak. Apa? Untuk melestarikan keturunannya Pak. Nah, untuk melestarikan keturunannya, untuk memperbanyak memperbanyak hewan, keturunannya. Nah, berkembang biak itu dengan cara apa, anak-anak Bapak? Banyak Pak, ada bertelur, ada melahirkan, ada melalui membelah diri, banyak Pak. Nah, iya. Berkembang biak itu ada dengan cara melahirkan. Melahirkan itu manusia atau hewan? Hewan ada juga Pak, seperti Hewan ada kucing. juga. Ya, Sapi bagus. melahirkan Pak. Ya, bagus anak-anak Bapak. Berarti ingat pelajaran yang sebelumnya ya, pintar. Berarti Ya, Pak. ini ciri-ciri anak-anak Bapak ini rajin belajar di rumah ini. Iya Pak. Iya Pak. Sudah pasti tuh Pak. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tentang perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3 itu pertumbuhan hewan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita dengarkan Asmaul Husna ini secara bersama-sama dulu ya anak-anak Bapak. Iya Ya Pak. Pak. Ya Pak. Ikuti Pak. Ya boleh diikuti. Kita baca saja bersama-sama. Kedengaran Bu? Belum Pak. Belum Pak. Ya. Nggak terdengar Pak. Kedengar. Nggak kedengaran Bu? Enggak Pak. Oh, kok bisa ya? Nggak kedengaran. Padahal di sini udah terputar nih. Ya, sama dengan saya kemarin, Pak Erwin. Lanjut aja lah, Pak Erwin. Atau suruh wakili aja Pak yang bacanya Asmaul Husna. Ya, kita baca aja sama-sama ya Bu.
Ya. Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar. Siapa apa yang bisa? Berapa lagi Pak? Ya udah. Nanti Cuma bisa setengah, Pak. Cuma bisa setengah, nggak bisa semua, Pak. Oh ya. Nah itulah nanti di rumah tolonglah dihafal itu Asmaul Husna itu nama-nama Allah. Iya, Pak. Iya. Nanti kalau udah hafal nanti Bapak tanya lagi tuh. Pak tampil ke depan sendiri-sendiri. Iya, Pak. Siapa yang dapat dalam minggu ini Bapak kasih hadiah tuh. Bapak kasih permen ya. Jumat pagi Iya, Robi, Pak. Nah ya Jumat pagi itu tampil untuk kultum ya juga tuh. Iya Pak. Nah, untuk materi selanjutnya kita Bapak kasih dulu tujuan pembelajaran kita. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah membaca, peserta didik dapat mengurutkan informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu dengan tepat. Selanjutnya, setelah menjelaskan, peserta didik dapat menemukan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu dengan tepat. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan gerak menirukan daur hidup kupu-kupu dengan benar. Selanjutnya, setelah mengamati contoh, peserta didik dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan gerak menirukan daur hidup kupu-kupu dengan percaya diri. Setelah mengamati permainan, peserta didik dapat mengoreksi saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Setelah mengamati permainan, peserta didik dapat menyimpulkan memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Nah, nanti itulah tujuan pembelajaran kita. Langsung saja kita masuk ke materi ya anak-anak Bapak. Iya, Pak. Nah, materi ajar kita hari ini kelihatan anak-anak Bapak? Pak. Iya, Pak. Ya, Nampak. udah kelihatan. Ya. Udah, Pak. Gambar apa yang anak-anak Bapak lihat di situ? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Nah, terus ada apa lagi? Apa lagi? Ada Kepompong, Pak. Ulat. Telur. Bagus. Ada ulat, ada telur. Sama ulat, Pak. Siapa yang takut sama ulat? Saya takut, Pak. Saya takut ulat, Pak. Ulat itu tidak menggigit, Bu. Tapi dia membuat bentol-bentol, Pak. Gatal-gatal aku jadinya, Pak. Oh, kalau begitu jangan dekat Alergi, sama Pak. ulat ya, Yunda. Nggak dekat-dekat, Pak. Tapi dia yang dekat dengan aku, Pak. Diinjak aja ulatnya itu, nanti mati tuh. Oh iya, Pak. Nah, ya. Pak, Nah, Pak. ada Pak. telur. Pak, kenapa kepompong seperti itu bentuknya, Pak? Nggak ada bentuk lainnya, Pak. Oh, ada, Bu. Oh, maaf ya, Bu. Yunda, maaf Yunda. Itu kepompongnya, ia seperti itu. Dia seperti bulat juga seperti telur. Dia menempel di dahan atau di daun. Itu Mana seperti warnanya ulatnya, putih. Pak? Tapi itu dia seperti Bentuk dibungkus jantung. gitu, Pak. Kenapa Iya. itu, Pak? Iya, kepompong itu dibungkus. Nanti Dibungkus apa setelah itu, dibungkus Pak? itu, nanti Pocongnya, baru Pak. keluar kupu-kupu. Dibungkus Pocongnya, apa itu, Pak? Apa? Dibungkus apa itu, Pak, kepompongnya? Iya, dibungkus. Dibungkus Pocong. dengan apa, Pak? Dengan pupa, Bu. Menjadi pupa dia nanti, Bu. Oh, Bukannya pocong Pak. Ya, Selastri. Nah, sekarang nanti tadi sudah Bapak perlihatkan itu tadi ada telur, ada ulat, ada kepompong, ada kupu-kupu. Nah, anak-anak Bapak coba diurutkan. Coba diurutkan daur hidup kupu-kupu. Dari mana mulainya daur hidup kupu-kupu yang pertama?
Dari Coba telur, saya Pak. suruh Telur. Purnama dulu, Purnama. Dari mana dulu, Iya, Purnama? Pertama pakan telur, Ah, kemudian kepompong, ya. kemudian ulat, dan jadilah kupu-kupu yang lucu. Iya, pintar. Purnama yang cantik. Salah Selanjutnya itu, Yunda. Pak. Salah itu Pak, salah, Pak. Pak. Nama Pak. Berarti memperhatikan teman-teman bagus itu. Coba Yunda. Telur Pak. Habis itu telur. ulat. Habis Ah. itu kepompong Pak. Baru kupu-kupu. Itu baru yang betulnya. Oh, Mulai berarti dari yang- Yunda lebih cantik, Pak. Bukan Iya, bubur. Itu anak-anak lebih bapak oke. cantik semuanya. Lebih oke. Iya, 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 iya. Ya, anak bapak cantik semuanya. Oke. Nah, sekarang Mulia. Ya, Pak. Tolong diurutkan daur hidup kupu-kupu ke depan. Mulai dari telur, Pak. Hmm, Kemudian ada jadi ulat ya, Pak. ya, Kemudian jadi kepompong, baru jadi kupu-kupu, Pak. ya, pintar, bagus. Nah, jadi urutan daur hidup kupu-kupu itu mulai dari telur, setelah itu menjadi ulat, setelah itu menjadi kepompong, baru menjadi kupu-kupu. Kupu. Pak. Pintar. Iya, ya Yunda. Oh, kepompong yang di sini Pak berlubang dia Pak. Kepompong di siang di satu lagi itu nggak berlubang Pak. Kenapa itu Pak? Oh, ini udah berlubang ya? Iya Pak. Nah, mungkin sudah dari asalnya mungkin berlubang. Berlubang itu Nah. tempat bernapasnya, Pak. Iya, tempat bernapasnya. Ya, Mungkin Pak. dia mau keluar lagi, Bu. Bukan dari sananya, Pak ya. Dari asalnya ya Pak. Ya, mungkin dia mau keluar ke pompongnya lagi. Sudah mulai main Udah mau netes jadi tuh. kupu-kupu, Pak. Untuk bernapas. Mau keluar itu Pak kupunya. Iya, mau keluar kupu-kupunya. Kemarin di pohon pisang saya ada kepompong, Pak. Terus Ya, ditangkap. Lama-lama ular. enggak, Pak. Ya, Pak. Kepompong kan nggak bisa ditangkap, Pak. Kayak pocong, takut. Kalau udah jadi kupu-kupu baru ditangkap, Pak. Iya, sudah jadi kupu-kupu baru ditangkap. Bagus, Sulastri. Nah, untuk itu sekarang untuk mudah mengingatnya urutan daur hidup kupu-kupu ini, saya minta kepada anak-anak bapak kita coba bernyanyi ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Bernyanyi sedikit tentang supaya mudah mengingat daur hidup kupu-kupu ini. Mulai dari pertama telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Mana piramidnya Pak? Ikuti bapak ya. Iya, Pak. Ya, semua. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, kasihan deh lu. Kau kasihan. Nah, Kasihan Pak. Telur, Oh, kasihan. Oh. Kepompong kupu-kupu. Kasihan Pak. Nah, bapak ulangi lagi. Iya Pak. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, kasihan deh Kasihan lu. Bapak. Bapak tidak kasihan lah. Ya Pak. Nah, coba Yunda, coba nyanyinya Yunda. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Kasihan Bapak. Salah Pak, kasihan deh lu. Ya, supaya lebih semangat ya. Bagus. Nah, siapa lagi yang mau menyanyi? Saya, Pak. Nah, cobalah, Mulia. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Kasihan deh lu. Iya, pintar tepuk tangan. Nah, itulah urutan daur hidup kupu-kupu. Kan mudah mengingatnya kan? Melewat lagu juga juga bisa. Udah bisa memahami anak-anak Bapak? Udah, Pak. Nah, kalau sudah, ini ada teks, tolong dibaca ya. Saya minta satu perwakilan sajalah yang membacanya ke depan. Atau ada di bukunya. Buka halaman 30. Nah, tolong dibuka halaman 30. Itu udah dibuka. Sudah Pak. Nah, saya minta kepada Purnama, tolong dibacakan Purnama. Iya, Pak. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar.
Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tumbuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Ya, terima kasih Purnama. Silakan Iya, duduk Pak. kembali. Iya, Pak. Nah, setelah memahami teks tadi, itulah daur hidup kupu-kupu. Yang pertama tadi apa tadi anak-anak Bapak? Bertelur, Pak. Nah, telur. Di mana telur itu menempel? Di Di daun. daun, Pak. Di daun. Nah, tahapan pertama telur membutuhkan waktu selama berapa hari? Kelihatan? Hari, Pak. Sepuluh Kurang hari. 10 hari, Pak. Untuk menjadi apa, Sulastri? Untuk menjadi ulat. Untuk menjadi ulat. Siapa yang takut sama ulat tadi? Yunda Ya, Pak. Kita juga takut, Pak. Pak. Kita juga takut. Pak. Ya, Yunda. Apakah semua ulat itu jadi kupu-kupu, Pak? Oh iya, Yunda. Semua ulat itu menjadi kupu-kupu. Ulat bulu juga nanti bisa jadi kupu-kupu tuh. Pak, ulat Dia cabai metamorfosis gimana, Pak? ulat itu semuanya akan menjadi kupu-kupu. Ulat Itulah cabai daur gimana hidup tuh, Pak? metamorfosisnya sempurna. Pak, Ya, Mulia iya, bertanya Mulia. itu, Pak. Iya, Apa, Mulia? ulat cabai jadi kupu-kupu juga dia, Pak. Ulat apa? Ulat cabai, Pak. Oh iya, kalau dia nanti udah besar, dia nanti berubah menjadi kupu-kupu. Menjadi kepompong dulu, Ulat baru bulu, menjadi kupu-kupu. Kalau ulat bulu, Pak. Ulat bulu, Pak. Ulat bulu juga begitu. Pokoknya Berarti anak nanti Bapak, kalau ulat bulu kupu-kupunya gatal ya, Pak, kayak ulat bulu ya. tidak juga seperti itu. Itulah Oh, namanya wow. metamorfosis. Metamorfosis itu samalah awalnya seperti ulat, selanjutnya jadi kepompong, selanjutnya jadi kupu-kupu. Iya, Begitu Pak. juga dengan manusia, ada yang pertumbuhannya kecil, setelah itu besar, dewasa. Seperti itulah anak-anak Bapak. Pak, apakah nanti di kepompong itu, Pak, bulu ulat itu hilang ya, Pak? Atau bagaimana, Pak? Setelah di kepompong, Iya, Pak. ya tentu hilang lah. Masa dia kupu-kupunya berbulu nanti? Kepompongnya berbulu. Iya, mana ada kupu-kupu berbulu kan? Ya, siapa tahu ada, Pak. Iya. Nah, yuk, Nah. ada aja. Lanjut. Lanjut. Nah, Pak, lanjut aja kita lagi, Pak. Iya, Nah, lanjut, Pak. Yundanya jahil, Pak. iya. Dia jahil, Pak. Bukan Ya, bukan. boleh kita tawa supaya suasananya tidak kaku ya anak-anak Bapak. Iya, Pak. Iya, Nah. Pak. Tahap ketiga itu apa tadi tahap ketiga? Kepompong, Pak. Kepompong. Itu membutuhkan waktu sampai 14 sampai 16 hari untuk menjadi kupu-kupu. Untuk menjadi kupu-kupu. Bu Sri Ayunda, berapa hari itu? Tahap ketiga kepompong menjadi kupu-kupu? Kepompong jadi kupu-kupu, Pak. Iya, berapa hari? Kepompong jadi kupu-kupu. 14 sampai 16 hari, Pak. 14 sampai 16 hari. Pintar. Bagus. Siapa Berarti tadi yang takut sama apa tuh? Berapa hari, Pak, semuanya, Pak? Apa? Dari telur jadi ulat itu berapa hari lamanya, Pak? Semuanya, Pak. Tadi sudah Bapak sebutkan tadi itu. Tuh, 14 sampai 20 hari. Ya Yunda? Udah ngerti? Iya, Pak. Iya. Dah. Tahap keempat itu kupu-kupu. Kupu-kupu. Berapa umur kupu-kupu? Itu umur kupu-kupunya 3 sampai 4 minggu untuk hidup. Jadi kupu-kupu itu umurnya tidaklah begitulah lama. Lebih kurang satu bulan. Bulan, Pak. Bulan. Berkembang biakan kupu-kupu dikatakan metamorfosis sempurna. Nah, sekarang Bapak bertanya, apa itu metamorfosis? Siapa yang tahu? Perubahan dari telur ke kupu-kupu, Pak. Bagus. Siapa lagi?
Perubahan dari telur ke ulat, Pak. Perubahan dari Telur ke ulat. telur ke ulat. Perkembangan hewan, Pak, yang melalui beberapa tahap. Perkembangan Perkembangan sama apa tadi, hewan Purnama? Perkembangan hewan. mulai dari bertelur hingga menetas, Pak. Bagus. Betul itu. Itu metamorfosis itu adalah perubahan bentuk hewan menjadi sempurna. Itu metamorfosisnya mulai. Selain kupu-kupu, adakah binatang yang lain yang metamorfosisnya sempurna, Pak? Ada. Masa ya tidak ada? Banyak itu lagi. Apa itu, Pak? Contohnya, Pak. Contohnya itu seperti nyamuk, terus seperti Katak iya juga, capung. Pak. Hah? Katak. Oh, kata ya juga. Itu metamorfosis sempurna juga itu kata. Bagus, pintar. Siapa tadi itu? Wir, Siapa yang nyebut kata Bu tadi? Wir, Pak. Wirda, Pak. Bagus, Bu Wirda. Nah, Iya, itu seperti contohnya tadi yang sempurna itu kupu-kupu, capung, Nyamuk. katak, nyamuk. Nah, ya kalau metamorfosis sempurna itu mulai dari telur berubah menjadi ulat, berubah lagi menjadi kepompong, berubah lagi menjadi kupu-kupu. Nah, sekarang metamorfosisnya ada yang tidak sempurna. Anak-anak Bapak, apa itu metamorfosis yang tidak sempurna itu? Apa contohnya itu? Ada itu. Kecoa, Pak. Kecoa. Bagus, Purnama. Pintar. Nah, itu kecoa itu metamorfosis tidak sempurna. Kenapa dia tidak sempurna, Pak? Oh, karena tidak sempurna. Karena bentuknya sama seperti induknya. Kecoa kecil itu dinamakan nimpa, baru setelah itu kecoa dewasa. Nah, itu tidak sempurna. Kalau kucing gimana tuh Pak? Kucing saya baru melahirkan loh Pak. Sama dengan induknya bentuknya Pak. Nah, berarti itu tidak metamorfosis sempurna. Kalau metamorfosis tidak sempurna itu, dia menyerupai induknya. Kalau dia menyerupai induknya, berarti itu metamorfosis tidak sempurna. Kita mengerti anak-anak Pak semuanya? Ya, Pak. Ngerti, Pak. Sudah mengerti tadi tentang daur hidup kupu-kupu. Mulai dari ulat-ulat, apa tadi? Ulat-ulat, kepompong. Telur, Telur, ulat-ulat, kupu-kupu, kasihan delu. Nah, udah ngerti dah apa ya gerakannya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui daur hidup kupu-kupu, mulai dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Mari kita mencoba menirukan gerak, sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Nah, nih coba semuanya diikuti petunjuk yang ada di gambar Bapak. Kelihatan tidak anak-anak Bapak? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Itu adalah posisi tidur, terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Itu adalah gerak apa itu? Gerak telur. Gerak telur. Selanjutnya itu ada posisi badan merangkak. Itu adalah posisi gerak Ulat. Geraknya ada, Pak. apa? Iya, ulat itu merangkak. Mana ulat merangkak, Pak? Katanya ulat itu dia berapa, Pak? Merensut-ensut Berjalan. ada, Pak. Iyalah seperti orang merangkak itu jalannya ulat. Nah, itu posisi badan merangkak, seperti itulah gaya berjalannya ulat. Yunda, ngerti Yunda? Oh iya, Pak. Bagus Yunda. Banyak bertanya tuh lebih pintar Yunda. Selanjutnya itu yang ketiga itu gerak apa lagi yang ketiga? Kupu-kupu, Pak. Kepompong, Pak. Itu adalah posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Itu adalah gerak kupu-kupu. Kepompong, Pak.
Gerak kepompong, pintar. Bapak cuma menguji anak-anak Bapak, memperhatikan atau tidak. Bagus. Berarti yang terakhir itu gerak apa lagi? Baru kupu-kupu, Pak. Baru kupu-kupu. Itu adalah posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti berlari sambil melompat. Ada yang hafal gerakannya anak-anak Bapak? Ada, Pak. Coba Mulia sebutkan. Gerakan yang pertama tadi gerakan Telur, Pak. gerak telur. Gimana tadi posisinya? Sisinya punggung kita menelentang, Pak. Kemudian lutut kita dekap ke badan. Ya bagus. Tapi kalau melentangnya tangannya di dekap ya. Ya, didekap kakinya. Sama kakinya. Ya, jangan terlentang saja. Ada tadi Pusing deh. kakinya didekapkan ke dada. Kemudian ada Ya, yang kedua lagi. Saya minta sama Yeni. Gimana gerakannya tadi Yeni? Gerakan ulat, Gerak Pak. apa tuh? Gerak ulat tuh bagaimana posisinya? Merangkak, Pak. Oh, merangkak. Yunda, yang ketiga Yunda. Oh, itu, Pak. Pompong, Pak. Iya, kepompong. Yang takut sama kepompong tadi ya? Sama ulat juga takut. Bukan takut, Pak. Geli. Tapi tadi itu bertanya ke pompong yang ke berlobang, Pak. Makanya itu, Pak. Saya yang takut ke pompong, Pak, kayak pocong. Selastri, Pak. Nah, selanjutnya itu posisi badan berdiri. Ya. Itu tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu berlari sambil melompat, lompat. Nah, nanti anak-anak Bapak dicoba ya di rumah. Kalau di sekolah kan agak susah juga. Nanti karena kita keterbatasan alat ya, seperti matras untuk guling-guling kayak apa tuh, kayak ulat tadi. Nah, sudah paham anak-anak Bapak? Sudah, Pak. Setelah kita mengetahui daur hidup kupu-kupu, kita bisa ambil makna dari kupu-kupu. Nah, kita bisa ambil makna yaitu makna bersatu dalam keberagaman. Nah, contohnya apa tadi? Kalau tidak ada telur, apakah dia bisa menjadi ulat? Tidak bisa, Pak. Tidak. Nah, tidak. Berarti dia itu beragam daur hidup kupu-kupu itu. Ada telur tadi, ada ulat, ada kepompong, ada kupu-kupu. Kalau tidak ada kepompong, bisakah dia menjadi kupu-kupu? Tidak bisa. Ya Yunda. Mana dulu telur pada kepala kupu-kupu, Pak? Apa? Mana dulu telur pada kupu-kupu, Pak? Ya bagus pertanyaannya. Sama dengan ayam dengan telur. Mana dulu ayam daripada telur? Tapi Yundanya menyebut mana dulu kupu-kupu, ya dululah kupu-kupu. Bukan, Pak. Ini bertanya, Pak. Mana dulu telur pada kupu-kupu, Pak? Dulu telur. Telur dulu, Bu Yunda. Dulu Yunda, baru Yunda. kupu-kupu. Dulu telur, baru dia menjadi ulat, baru dia menjadi kepompong, baru menjadi kupu-kupu. Tapi tadi Kupu-kupu itu tadi. Tadi Bapak Kupu-kupu itu dia bertelur. Nanti telurnya jadi Itulah lagi bedanya ya, Bu kupu-kupu. Yunda. Efek sakit tuh Bu Yunda tuh. Efek sakit. Efek samping kemarin tuh bubur. Ya, dulu telur. Iya Pak, lanjut Pak. Ya. Dulu telur. Efek dari kemarin Pak tuh, maklum. Resiko satu-satunya jadi orang ganteng dijahili. Iya. Nah, setelah itu makna keberagaman. Siapa yang tahu itu apa arti keberagaman? Banyak, Pak. Banyak macam, Pak. Coba sebutkan itu apa itu keberagaman. Ada keberagaman budaya, Pak, suku. Ya, makna keberagaman. Keberagaman adalah, coba sebutkan Yunda.
Ya, Pak. Apa itu keberagaman? Sudah ada di papan tulis tuh. Keberagaman di sekolah, Pak. Kecil banget tulisannya, Pak. Oh, kecil sekali tulisannya. Di dalam Keberagaman sekolah, Pak. dalam Itu masyarakat. nggak kelihatan semua, Pak. Nah, Ada, dah. Pak. Udah, Pak. Dalam masyarakat di Udah, mana Pak. terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, Pak. Jadi keberagaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang. Sama kayak kupu-kupu tadi, ada perbedaannya. Sekarang keberagaman di sekolah. Nah, keberagaman di sekolah, anak-anak Bapak yang saya lihat ini juga ada keberagamannya di sekolah. Terutama fisik, saya perhatikan ini cantik-cantik semuanya. Ada yang putih, ada yang pesek nih, ada yang hitam. Itu adalah keberagaman di sekolah. Itu adalah keberagaman fisik. Selanjutnya itu tempat tinggal. Apakah anak-anak Bapak sama tempat tinggalnya semuanya? Berbeda. Berbeda. Yunda di mana tinggalnya? Aku, Pak. Aku tinggal di pesisir sekarang, Pak. Oh, di pesisir. Mulia? Di Payakumbuh, Pak. Payakumbuh. Wirda? Gunung Ameh, Pak. Gunung Ameh. Purnama di mana tinggal? Aceh, Pak. Sulastri? Solo, Pak. Di Solo. Yeni? Aceh, Pak. Tri? Banda Aceh, Pak. Zuraida? Di Aceh juga, Pak. Siapa lagi teman kita tuh? Bapak lupa namanya tuh. Sri Mutia. Siapa? Sri Mutia. Sri Mutia, Pak. Sri Mutia. Di mana tinggal Sri? Di Aceh. Cari jaringan, Pak. Di mana? Jadi katanya cari jaringan. Itulah. Itu adalah keberagaman mulai dari fisik, tempat tinggal, dan juga ada keberagaman karakter. Saya perhatikan tadi di sekolah ini atau di dalam kelas kita ini karakter anak-anak Pak itu ada juga yang berbeda-beda. Yunda itu orangnya agak posesif begitu. Iya. Itu yang Sri Mutia tuh orangnya agak pendiam. Itu juga berbeda-beda. Kalau Purnama, Pak. Kalau Purnama itu ceplos-ceplos. Iya, Pak. Iya. Ya. Apalagi? Apa ya, Yunda? Kalau posesif itu apa itu, Pak? Apa? Jahil. Apa itu posesif, Pak? Jahil. Posesif. Apa itu, Pak? Oh, posesif itu ingin tahunya cukup tinggi. Oh iya, Pak. Iya, Yunda. Nah, itu adalah keberagaman di sekolah. Keberagaman fisik, keberagaman tempat tinggal, karakter itu berbeda-beda. Selanjutnya itu keberagaman di Indonesia. Ada apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Sebutkan anak-anak Bapak. Ada ada keberagaman suku. Keberagaman suku. Keberagaman apa lagi? Budaya, Pak. Budaya. Keberagaman apa lagi anak-anak Bapak? Pak. Rasnya. Beragaman bahasa. Keberagaman agama, suku, budaya. Sekarang suku dulu. Kita masuk ke keberagaman suku. Suku-suku apa aja yang ada di Sumatera saja dulu. Bapak bertanya kepada Yunda. Yunda lagi nih ya. Ya, Pak. Keberagaman suku yang ada di Sumatera apa, Yunda? Itu, Pak, suku Minang. Terus apa lagi? Banyak, Pak. Ada suku Gayo katanya, Pak. Ada suku. Ada Jawa juga. Kalau di Aceh suku-suku apa aja Purnama? Di Aceh ada suku apa ya? Ada apa, Bu Yen? Suku Gayo. Bu Wirda, kalau di Payakumbuh, itu sukunya apa tuh? Ada Suku Minang, suku Batak, Pak. Batak ya, Pak. Ada Caniago, Pak. Kalau di Payakumbuh, Pak. Kalau di Aceh ada suku Anu Jamel lagi, Pak. Suku Sukil banyak, Pak.
Pak, Indah mau tanya, Pak. Apalagi Indah Yunda? pusing ini, Pak. Suku Pusing itu kenapa? kan ada temanda orang Batak, Pak. Sukunya katanya suku Batak, tapi katanya marganya Nasution. Itu kalau kita di Minang, Pak, kalau suku Minang, marga kita akan ada juga, Pak, Melayu, Caniago. Apakah Melayu Caniago itu marga, Pak? Sedangkan orang Batak itu mah, Pak, sukunya suku Batak. Marganya Nasution, Utagalung, Pak. Kalau kita di Minang, Pak, suku Minang, marga kita juga seperti itu ya, Pak? Betul sekali itu Yunda. Kalau di Minang itu sukunya suku Minang. Itu suku kaum lagi itu Yunda. Ada suku Caniago, Koto, Piliang, Kuti Anyi kalau di sini. Itu suku kaum. Sama juga kayak di Sumatera Utara itu sukunya suku Batak tapi ada Pak. Itu suku kaumnya Pak. Ada lagi apa tadi yang disebutkan Yunda? Nasution. Nasution. Itu. Oh, suku kaum itu ya, Pak? Apa? Suku kaum ya? Ya suku kaum. Sekarang berarti kalau di Batak berarti marga-marga kaum ya, Pak? Ya. Betul sekali. Nah, keberagaman itu ada suku tadi di Sumatera. Sekarang di Jawa itu banyak juga suku Jawa, suku apa lagi? Suku daerah Sunda ya. Pokoknya banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Sekarang agama. Bapak-bapak tanya, keberagaman agama. Berapa buah agama yang ada di Indonesia? Mulia? Ada 5, Pak. Ada 5, ya. Sebutkanlah Mulia. Apa-apa itu yang 5 itu? Agama Islam. Agama Kristen. Ya. Agama Konghucu. Konghucu ada lagi satu ya? Ya, agama Hindu. Terus Buddha, Pak. Ya. Nah, itu adalah keberagaman agama di Indonesia. Kalau di tempat Bapak, itu juga cukup suku yang ada di keberagaman di Kota Sawah Lunto ini. Ada Kristen, itu ada juga. Ada Buddha, ada Hindu, ada Islam. Kalau anak-anak Bapak di sini semuanya kan sukunya apa? Suku agamanya apa? Islam, Pak. Islam. Bagus. Nah, selanjutnya itu apa? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada dilanjutkan. Ya, Pak, lanjutkan. Lanjutkan. Setelah keberagaman suku, keberagaman agama, juga ada keberagaman bahasa. Bahasa. Itu ada bahasa Jawa, ada bahasa Aceh, ada bahasa Minang, ada bahasa Sunda, ada bahasa Nias. Nah, kalau di tempat Bapak itu ada satu lagi bahasa di Kota Sawah Lunto, tapi Bapak kurang jelas juga ya. Bahasa apa namanya itu? Bahasa Tangsi. Bahasa Tangsi kalau daerah sini. Kalau di Jawa itu siapa yang ada keturunan Jawa, anak-anak Bapak di sini? Coba sedikit bahasa Jawa, ada yang bisa? Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Pak. Ada Pak Aceh. Coba bahasa Aceh. Siapa yang bisa? Banyak Pak yang bisa bahasa Aceh, Pak. Perkenalkan diri dengan bahasa Aceh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nalun Purnama. Lun tinggal di Aceh, Kabupaten Pidi. Lun saatnya tengah ikut PPG di UNP bersama Ngengon Lun. Gitu, Pak. Berarti Itu bisa harus diterjemahkan lagi, Pak. Bernama. Ya. Berarti lon itu aku ya. Lon. Iya, benar sekali. Lonku teman-teman aku ya. Ngon-ngon kalau ngon-ngon itu teman-teman aku. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Itulah makna keberagaman di Indonesia ya, ada bahasa. Kalau bahasa Mentawai apa ya, Yunda? Bahasa Mentawai, Pak. Iya. Oh, ada, Pak. Sebutkanlah, perkenalkan atau berhitung.
Nama saya Yunda. Hmm. Masih kayak gitu juga ya Pak, tapi bedanya Pak kalau makan di sana itu Pak mukom. Kalau minum Pak ulo. Belum. Kalau memang kalau bertanya ke mana Pak, kai pawei. Itu Pak. Makasih Pak. Ya, bagus. Ya, dari daerah mana lagi nih? Dari Payakumbuh. Ah, Payakumbuh mungkin sama, nak. Dari Payakumbuh sama kita Solo. Semua Bahasa Sunda ada yang bahasa Sunda. Bahasa Minang coba. Siapa yang bisa? Nama awak Yunda. Awak tinggal di pesisir. Tinggal di pesisir. Itu aja lah tahun Pak. berapa? Yo, awak lahir tahun 87 Pak lah. Oh, 87. Pintar anak-anak Pak semuanya ya. Pak, bahasa Nias kayak apa Pak? Bahasa Sunda dengan Jawa itu Pak. Bisa enggak Pak dicontohkan Pak? Ya, maaf ya anak-anak Bapak. Nah, Bapak belum pernah ke Nias. Nah, mudah-mudahan Bapak nanti tertempuhlah negeri Nias itu supaya dapat hafal juga lah bahasanya sedikit kan. Atau ada anak-anak Bapak sini yang bisa bahasa Nias? Nggak ada, Pak. Pak, no bisa Pak kami Pak. Pak, waktunya kita hampir mau pulang nih, Pak. lapar nih Pak. Oh, udah lapar. Cepat-cepat sekali mau pulang anak-anak Bapak ini. Alah, oke lah. Kalau mau pulang, siapkanlah buku-bukunya semuanya anak-anak Bapak. Masukkan ke dalam tas. Dirapikan mejanya. Sebentar lagi, 5 menit lagi kita pulang. Iya Pak. Ya, Pak. Nah, Bapak mau mengasih tugas ini LKPD yang akan anak-anak Bapak kerjakan. Kelihatan anak-anak Bapak? Ya Pak. Yaitu cerita dengan bahasamu sendiri, tahapan hidup, daur hidup kupu-kupu. Mulai itu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Bahasa Minang, Pak. Bahasa Minang boleh. Bahasa Minang boleh, bahasa Mentawai boleh, bahasa Aceh boleh. Di sini perintahnya itu dengan bahasamu sendiri. Selanjutnya yang anak-anak Bapak kerjakan, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalamanmu saat menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. Tadi ada gerakannya 4, tapi Bapak minta cuma 2. Nah, pintar. Selanjutnya anak-anak Bapak mengerjakan LKPD yang ketiga. Itu pasangkan nama suku dengan pulau yang sesuai. Nah, itu Bapak kasih contoh satu itu. Pulau Sulawesi, ada sukunya suku Minahasa, Gorontalo, Buton, Bugis, dan Toraja. Jadi, anak-anak Bapak kerjakan sekarang ya. Bapak kasih waktu sekitar 30 menit. Baik Pak. Ya, 30 menit. Nanti dikumpul baru boleh pulang. Udah siap anak-anak Bapak? Kalau sudah duluan boleh pulang, Pak. Udah siap? Selesai Pak. Sudah, Pak. Oh, cepat sekali. Pintar-pintar anak Bapak ini semuanya bagus. Tapi yang diantarnya yang betul ya. Jangan asalan dibuat saja. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, anak-anak Bapak sudah mengumpulkan semuanya. Jadi, kita sebelum pulang, kita ada kegiatan penutup dulu. Nah, apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini? Nah, siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Belajar ulat ke pompong, Pak. Belajar daur hidup kupu-kupu. Daur Apalagi? hidup kupu-kupu, Pak. Daur hidup kupu-kupu. Terus apa Gerakan metamorfosis, Pak. Ya. Ini Bapak bertanya, kalau dia memperhatikan Bapak menerangkan tadi pasti dia dapat itu. Coba Sulastri, dari mana mulainya tadi dulu daur hidup kupu-kupu itu? Dari telur, Pak. Nah, selanjutnya dari jadi bulat. Terus ke kepompong. Baru kupu-kupu. Ya, nyanyinya apa? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, kajian dulu. Bagus sekali. Nah, selanjutnya apa kegiatan yang paling
Bagaimana perasaan setelah menirukan gerak kupu-kupu anak-anak Bapak semuanya? Ini untuk semuanya nih. Bagaimana perasaannya? Senang, Pak. Nah, alhamdulillah senang. Apa kegiatan yang paling anak-anak Bapak sukai? Waktu menirukan Nyanyi daur hidup kupu-kupu, Pak. Oh iya. Bapak juga senang itu. Kasihan dulu. Ada itunya kan? Nah, sebelum pulang. Maaf. Lanjut, Pak. Nah, sebelum pulang, anak-anak Bapak, Bapak berpesan, kita ini semuanya adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah itu berbeda-beda. Ada hewan, ada manusia, tapi kita itu adalah sama-sama ciptaan Allah. Dan juga diberikan keberagaman, keragaman bahasa, agama, suku, kulit, warna rambut, Nah, itu adalah bagaimana kita menyikapinya dengan baik. Kita harus saling menghargai perbedaan itu. Kita tidak boleh mengejek atau mencela agama orang lain, suku agama orang lain, budaya orang lain. Paham anak-anak Bapak? Paham, Pak. Paham, Pak. Sebelum pulang, anak-anak Bapak nanti tidak ada lagi yang bermain-main di sekolah. Langsung saja pulang. Nanti kalau kelihatan oleh Bapak bermain di jalan, nanti Bapak berdirikan di depan kelas ini. Sampai pulang aja besok. Ya. Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. kita tutup aja pelajaran kita hari ini dengan membacakan. Mana ketua? Ketua, tolong baca doa. Oh ya, Pak. Ya, doa pulang. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang anak-anak Bapak. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum. Terlebih kurang ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya penampilan